Saya baru nyampe di kawasan Bantar Gebang di Bekasi. Di belakang saya itu penumpukan sampah itu hampir 39 juta ton. Hari ini saya pengen tahu sampah kita kemana aja. Siapa sih yang ngurusin sampah kita? Banyak orang juga nggak tahu karena yang penting rumah kita bersih, restoran kita bersih, toko kita nggak ada kotoran. Dan sebenarnya di belakang layar semua itu ada yang kerja keras loh untuk manajemen sampah kita. Jadi aku hari ini pengen tahu lebih banyak tentang itu. Join me. Halo, apa kabar? Baik. Sorry, dari tadi aku lihat ini dibungkus, ditutup gitu ya? Iya. Ini kenapa? Ini pakai Ini geomembran, kita tutup lokasi ini sekitar 10 hektar untuk tangkap gas metana. Oh, karena emang ada sistem yang pengolahan metan gas Untuk jadi listrik. Untuk jadi listrik. Oke, di sini kapasitasnya berapa ton? 40. Jadi, kita kurang lebih ada waktu berapa lama lagi sebelum ini udah sampai kapasitas, sampai full, udah nggak bisa muat sampah lagi di sini. Riset terakhir 2021 kita udah say goodbye dengan TPST ini. Solusinya apa? Solusinya memang masyarakat harus reduksi sampah. Di sumbernya itu harus direduksi. Kalau sekarang kan per hari kita terima 7.600 ton. Ya. Kalau itu terus sampai tahun depan atau tahun 2021 terus ya nggak mampu lagi ditampung di sini. Makanya masyarakat harus berupaya keras supaya terjadi reduksi yang signifikan. Gimana Weni? Ada masukan? Kamu gimana pertama kali lihat pembuangan sebanyak ini gimana? Kaget sih, karena ini pertama kalinya aku datang ke Bantar Gebang, ya kan, dan lihat prosesnya dari tadi kita datang, dan wow, begitu tahu dari Pak Roy bahwa satu hari itu bisa ada 7.600 ton, itu aku nggak terbayang gitu loh Pak, bahwa sampah rumah tangga itu memang ternyata bisa sebanyak itu ya. Tapi sebenarnya selain plastik, sampah apa Pak yang paling banyak dihasilkan di sini? Makanan. Makanan? Iya, 39% makanan. Orang suka misalnya buah-buah busuk atau ya yang dari rumah lah gitu. Wow, fakta yang mengejutkan ternyata ya, kalau ternyata makanan adalah persenan terbesar di sini. Kan kalau kita lihat secara global, kita juga negara kita juga developing country, third world country yang masih banyak orang yang hidup susah, makanan. Iya. yang susah cari makan. Sedangkan di sini yang nomor satu sampah ada di sini itu adalah makanan. Food waste. Iya, food waste. Nggak nyangka loh, beneran. Hatiku rasanya nyes banget ada di sini tuh kayak sebenarnya mereka yang harusnya kita panggil pahlawan karena kita tuh bakal hancur banget kalau misalnya tidak ada para bapak dan ibu pemulung yang ada di sini yang setiap hari memilah-milah sampah dan membantu untuk mereduce sampah yang ada di sini. Mau ke sana? Mau ngeteh sama bapaknya yuk. Assalamualaikum. Ibu sudah berapa tahun di sini? Ya udah lama, Dari umur berapa? dari umur 4 tahun. Ibu dari umur 4 tahun di sini. Iya, Sekarang berapa umurnya? umurnya 27. Jadi sudah 23 tahun di sini. Iya, Jadi warung ini sudah berapa tahun? kalau warung ini baru 7 tahun. Ya. 7 tahun kalau nggak salah. Tapi dulu ibu bisa di sini sampai dari umur 3 tahun, artinya orang tua ibu juga di sini. Iya, dari sini. Jadi orang tua ibu kerjanya di sini dulu. Iya, di sini. Dulu mah nggak ada warung kayak gini. Sekarang ada warung kayak gini. Orang nggak banyak. Jadi ini sekarang sudah generasi ketiga Iya. yang hidup di sini. Iya, generasi ketiga. Dari emak, saya, sama ini. Jadi ibu ini sudah ngalamin waktu gunungnya masih istilahnya kayak kempes ya, masih kecil ya. Masih kecil. Masih kecil, sekarang sudah lebih dari 40 meter tingginya. Jadi rumahnya meningkat terus ya.
Jadi sebenarnya kalau lihat secara positif, ibu ini manfaatin view-nya karena setiap tahun view-nya lebih naik. Jadi dia bisa lihat Jakarta dari jauh. Kita kan di Bekasi, jadi bisa lihat gedung-gedung dari jauh. Apalagi kalau malam tuh banyak banget lampunya. Cakep. Ya? Daripada lihat di Monas kan, saya masih lihat di sini. Agak. Ini juga kalau di sana udah kelihatan Monas. Kalau pagi kan cerah. Kalau kayak gini mah banyak lampu. Ada harapan nggak ke depan? Insya Allah kalau ada. Yang Ya gimana orang namanya juga orang nggak sekolah ya Mas ya, di sini tempatnya banyak. Jangankan yang sekolah tinggi, yang nggak sekolah di sini banyak. yang nggak sekolah yang di Iya, sini. sekolah. Buat anak-anak ibu ada harapan nggak untuk kedepannya, untuk kerjaan atau sekolahan atau? Pengennya malah cukup orang tua aja yang di sini, anak mah jangan. Pengennya mah kalau kitanya ada rezeki gitu. Ini walaupun sampah kita ya, ini walaupun sampah dan kotoran di mana-mana, ini masih tetap hidup loh. Orang masih tergantung sama sampah kita, masih keringet darah loh untuk bisa dijual, untuk daur ulang, untuk bisa ngumpulin duit untuk biayain anaknya. Ini ada beberapa generasi loh orang yang kerja di sini. Barusan kenalan sama ibu-ibu yang jaga warung. Dia generasi kedua baru punya anak, jadi dia 3 generasi yang ya asalnya dari bank sampah ini. Punya background di ruangan tamu seperti itu gimana, Beni? Nggak tahu sih rasanya apa ya, tapi mungkin orang-orang di sini sudah terbiasa. Ya nggak sih, sampai udah nggak terganggu sama baunya gitu loh. Padahal itu segunung sampahnya. Segunung. Udah pokoknya kondisi ini mereka udah nggak terganggu lagi. Iya, dan mereka udah nerima bahwa ya udah mereka lahir di sini, besar di sini, Dan- cari makan di sini. Kalau lihat sampah ya itu uang. Yap. Itu yang kerja. Jadi kita kalau lihat sampah, banyak orang lihat sampah kayak aduh jorok, kotor. Jijik, Tapi gitu kalau kan? di sini orang lihat sampah itu justru uang. Yap. Dan kadang mereka merasa lebih kecil gitu sebenarnya dari kita, padahal mereka hero loh. Bener. Iya Itu nggak sih? kalau mau tanya pahlawan sebenarnya itu siapa? Siapa aja ya? Ya, orang-orang ini. Pemulung, orang-orang yang kerja yang keringat darah untuk ya, sampah-sampah kita Setuju loh, banget. yang untuk bisa keep negara kita bersih dan jaga alam kita itu. Bahkan sampai malam loh mereka nyari 24 jam, sampah. Iya, 24 jam. sampai gak ada 3 generasi yang tinggal di sini, yang hidup di sini. Makanya Pak Roy, Pak, Ya, makasih loh. kita nggak di sini untuk kasihanin siapapun. Kita di sini untuk lebih cari tahu lifestyle orang yang hidup antara yang namanya sampah, sampah kita yang banyak orang nggak kepikiran itu sampah kemana sih. Yang penting rumah kita bersih, dapur kita bersih, kantor kita bersih, tapi kita nggak peduli setelah itu ada apa gitu kan. Dan di sini ada ribuan orang, keluarga, anak-anak kecil, beberapa generasi yang hidup di dunia gelap itu yang namanya sampah. Tapi hari ini yang bikin saya paling kejut itu adalah sampah yang paling banyak itu makanan. Yap. Orang buang makanan. Iya, plastiknya sebenarnya udah nggak terlalu banyak, nggak sebanyak dulu. Karena udah dipulung ya kebanyakan. Iya, Dan betul. kebanyakan sisanya sampah basah, dan itu kan nggak bisa kita apa-apain. Gitu. Dan aku pikir juga mungkin salah satu solusinya composting sih. Hamish. Komposting betul. Iya nggak Itu sih? gampang banget. Pisahin kompos, pisahin botol-botol yang bisa diambil sama pemulung untuk reusable, untuk kedaur ulang. Plastik-plastik yang lain bisa bisa dipakai untuk yang lain. Itu cuma butuh 2-3 menit loh. Dalam satu hari it's betul. nothing. Dan it's fun juga untuk pakai kompos untuk tanam cabai di rumah. It's fun juga untuk bisa lihat hasil yang kita panen di rumah. And it's cool man. Dan Winnie, thank you so much ya Aku teman hari yang ini. makasih udah diajak Yeah. ke Bantar Gebang juga buat Yeah. liatin di sini. Dan semoga pesan kita sampai ya ke teman-teman yang nonton nantinya, dan semoga habit baik untuk terus menjaga lingkungan tersebar di kita semua. Buat Indonesia yang lebih baik.